Lestari yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali ya kita bisa berkumpul bersama, sukacita, kemenangan terjadi buat kita semua. Hari-hari ini apa yang kita pikirkan itu menentukan respon kita dan langkah kita. Makanya saat kita semua beberapa rombongan bisa berangkat ke Israel bersama-sama dengan 74 peserta, saya percaya semua yang hadir di peserta tersebut itu mereka udah berpikir yang baik. Mereka memikirkan yang baik, mereka memikirkan apa yang sedap didengar, apa yang enak didengar, apa yang manis, apa yang mulia, apa yang suci. Mereka memikirkan hal yang positif. Maka kesempatan itu terjadi dalam kehidupan mereka semua. Saya juga mengucap syukur, saya dan keluarga bisa bersama-sama berangkat ke Israel lagi dengan kesempatan yang kedua kali. Itu suatu anugerah terbesar dalam hidup kita. Mungkin kalau yang belum ada kesempatan untuk berangkat ke Israel, tetapi kalau kita memiliki iman dan kita percaya kerinduan terjadi, maka apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan itu terjadi. Bukan hanya masalah untuk bisa berangkat ke Israel, apapun dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun pergumulan kita, saat kita percaya bahwa ada Tuhan, maka kita percaya di situ akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, karena kita percaya apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Tetapi sebaliknya, jika kita udah khawatir saat kita menghadapi masalah atau pergumulan, yang saat ini mungkin ada beberapa dari kita yang masih menghadapi masalah dan belum ada jawaban. Mungkin ada, karena setiap daripada kita tidak mungkin terlepas dari suatu permasalahan ya. Tapi ada kabar baik. Ada kabar sukacita, tetap percaya. Kalau kita tetap tenang, sebab ada Tuhan, pasti apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita percaya dan kita berpikir yang baik, kita berpikir yang positif, maka ada jawaban daripada Tuhan. Sehingga masalah-masalah kita sebesar apapun, walaupun belum terjawab saat ini, mungkin waktu Tuhan yang terbaik. Kita nggak tahu waktu Tuhan, tapi saat kita percaya kehendak Tuhan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita percaya, maka jawaban Tuhan itu akan tepat pada waktunya. Jadi kita nggak perlu kecewa ya, kita jangan sampai kita tuh kecewa kepada Tuhan. Atau jangan sampai kita tuh meragukan kuasanya, meragukan, masa sih Tuhan itu ada? Atau kita tuh enggak percaya Tuhan itu ada, karena masalah itu terlalu besar. Masalah itu rasanya nggak bisa ada jalan keluarnya. Masalah itu nggak mungkin terselesaikan. Makanya kadang kalau kita berdoa, kita menunggu jawaban Tuhan, kadang bisa lama ya, bisa 1 tahun, 2 tahun, kok nggak terjawab ya doa kita ini. Kenapa? Itu nggak ada yang salah. Kenapa belum terjawab? Karena kedaulatan Tuhan itu memang misteri ya buat kita semua. Kita nggak tahu kapan Tuhan itu jawab doa kita. Kita ini nggak sabar, sebagai manusia kita ini nggak sabar. Kita maunya kita doa ya secepat mungkin Tuhan itu menjawab doa kita. Kalau bisa ya hari ini terjawab, terselesaikan. Tetapi kenyataan dalam kehidupan kita tuh nggak semudah yang apa yang kita bayangkan. Mungkin kalau kita sejak kita lahir ya, kita dari bayi, terus kita bertumbuh, itu mungkin enak ya jadi bayi sama anak-anak itu ya, kalau kita pikir ya. Karena mereka nggak ada persoalan rasanya. Kenapa? Persoalannya siapa yang menyelesaikan? Orang tuanya yang menyelesaikan persoalannya. Dia nangis, dia tinggal nangis. Cepat-cepat orang tua kasih susu, ya kan? Terus kalau dia apa mau pipis, cepat-cepat orang tua yang kerjain. Jadi ada penanganan 24 jam itu orang tua berjaga-jaga. Sampai sekarang alat semakin canggih ya, ada suara, ada video dan sebagainya. Tetapi kita nih bukan baby lagi, kita bertumbuh. Kita semakin dewasa. Persoalan tuh kita mulai datang. Bahkan saat ini
kita melihat ya anak-anak kita yang sedang bertumbuh saat mereka sekolah, mereka juga mendapatkan persoalan. Ya karena apa? Ya karena kita ini masih hidup. Jadi kita tetap bersyukur ya. Kalau kita ini masih ada persoalan, Tuhan izinkan persoalan itu terjadi. Memang nggak enak, persoalan itu tidak enak. Nggak ada yang mau terima persoalan. Kalau bisa kita terima yang happy-happy saja. Amin. Tetapi kita nggak bisa menghindari karena Tuhan itu tidak menjanjikan langit itu selalu biru. Tuhan tidak menjanjikan itu, tetapi Tuhan menjanjikan apa? Penyertaan Tuhan. Tuhan menjanjikan ada penyertaan. Saat kita percaya ada penyertaan Tuhan, di situ kita peroleh apa? Kekuatan, kita peroleh iman, kita boleh ada semangat, kita boleh hidup. Kita yakin bersama Tuhan kita pasti menang. Jadi kita nggak bisa menghindari persoalan ya, tetapi kita hanya satu hal kita percaya, bersama Tuhan. Bersama Tuhan itu ada jalan keluar. Bersama Tuhan itu adalah jawaban. Saat mungkin sehari-hari ini kalau kita lihat berita-berita tuh semakin nggak baik ya. Berita-berita itu juga semakin nggak baik, lingkungan sekitar kita nggak baik. Penyakit boleh ada yang pergi, tapi juga ada penyakit baru datang. Dan itu adalah realita kehidupan. Bahkan kita mendengar peristiwa penembakan. Dan itu dilakukan oleh anak-anak teenage. Itu suatu hal yang kadang kalau kita pikir, kok bisa ya mereka melakukan hal itu? Di mana orang tuanya? Di mana orang tuanya mengajarkan dan mendidik? Kok mereka bisa seperti itu? Bahkan kita sering dengar berita yang aneh-aneh itu. Tapi kita ini sungguh-sungguh belajar untuk kita melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita selalu percaya kalau kita mengalami masalah apapun, kita harus tenang terlebih dahulu. Dan satu hal yang perlu kita tahu, kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kalau Tuhan itu adalah jawaban dalam setiap pergumulan kita. Amin ya. Jadi saat ini kalau kita mau mempelajari firman Tuhan lagi, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama di dalam Mazmur 146. Nanti berikutnya ada 5 hal di mana kita harus tenang sebab ada Tuhan. Tetapi sebelumnya saya akan bacakan di ayat yang kedua sampai yang kelima terlebih dahulu. Di ayat kedua dikatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi kita harus percaya ya, hanya Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Yang ketiga, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Artinya apa? Kita ini jangan mudah percaya kepada orang atau mempercayakan hidup kita kepada orang. Sehingga akhirnya apa? Kita sering mengalami satu hal kekecewaan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya kepada orang atau kita terlalu percaya sehingga pengharapan kita juga berharap kepada orang tersebut. Akhirnya apa? Kita tidak bisa kecewa. Termasuk jangan terlalu berharap kepada anak-anak kita. Karena kalau kita berharap, kita bisa kecewa. Kita jangan terlalu berharap kepada orang tua kita atau berharap kepada siapapun. Karena kita pada akhirnya dikatakan di ayat keempat, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Jadi pengharapan kita Tuhan mau apa? Tuhan mau kita hanya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yaitu Tuhan kita satu-satunya penolong yang tidak akan pernah mengecewakan kita, tetapi Tuhan itu adalah jawaban dalam setiap pergumulan kita. Dikatakan di ayat kelima, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dikatakan berbahagia. Jadi kalau kita ada kabar baiknya di ayat kelima ini ya, di mana kalau kita mau sepenuhnya kita ini berharap kepada Tuhan, maka jangan khawatir, jangan takut ya. Tetap tenang, kita percaya kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang raja di atas segala raja.
Maka oleh sebab itu kita boleh bersyukur, kita sebagai orang percaya, kita memiliki iman yang kuat, dan kita tetap semangat di dalam Tuhan. Amin ya. Dikatakan ada 5 hal di ayat kita pelajari, kita renungkan bersama-sama di ayat yang ke-6 sampai ayat ke-10 ini, di mana kita harus mengingat bahwa ada Tuhan. Judul perikop dalam firman Tuhan ini adalah tenang, ada Tuhan. Di ayat ke-6 dikatakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Berarti apa di sini? Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang berdaulat. Kuasanya besar, kuasanya ajaib. Dia Allah yang maha besar, yang tak terbatas kuasanya. Dia yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh isi dunia ini. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan, karena kita ini percaya ada Tuhan. Saat kita percaya ada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh besar. Saat saya pergi ke Israel, saya melihat kebesaran Tuhan ya. Saya benar-benar merasakan Tuhan begitu besar. Apa yang difirmankannya, apa yang tertulis di dalam Alkitab, itu bisa kita saksikan. Kita bisa melihat, kita bisa mengalami. Seperti salah satu contoh yang seperti di Mount Tabor, yaitu Gunung Tabor, itu bisa melihat ada gereja transfigurasi di sana. Di sana kita bisa melihat betapa pada waktu dulu nggak bisa bayangkan untuk menaiki ke Gunung Tabor orang harus berjalan kaki ya. Tapi sekarang zaman now kita enak naik ke sana itu, mau jalan ke sana naik bus. Tapi waktu kita mau naik ke puncak Gunung Tabor itu kita naik taksi dibagi beberapa kelompok ya untuk bisa naik ke Gunung Tabor itu. Dan kita bisa melihat berliku-liku tuh jalan ke Gunung Tabor. Kita bisa melihat di kiri kanan rumah penduduk. Kita bisa melihat gereja transfigurasi di puncak. Kita melihat bahwa di situ ada peristiwa Yesus dimuliakan. Jadi kita melihat apa yang difirmankan itu ada. Apa yang dikatakan di Alkitab itu terjadi. Dan banyak lagi ya. Bahkan peristiwa pembaptisan dan sebagainya kita bisa menyaksikan bahwa apa yang difirmankan itu ya dan amin. Kita melihat kuasa Tuhan di sini dinyatakan. Oleh sebab itu janganlah kita khawatir, janganlah kita takut ya. Yang kedua, kenapa kita ini harus tenang? Sebab ada Tuhan. Di situ dikatakan di ayat yang ke-7, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Kita tenang ya ada Tuhan, sebab Tuhan itu di sini dikatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dan penuh kasih. Tuhan itu adalah Allah yang adil. Asal hidup kita ini benar, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka kita percaya ada pembelaan Tuhan. Kalau kita ini hidupnya benar, kita melakukan sesuai firman Tuhan, kita tidak merancangkan kejahatan, kita berbuat yang baik, maka kita percaya Tuhan itu yang akan membela kita. Kita nggak usah khawatir, kita nggak usah takut. Ada Tuhan yang akan membela kita. Dan Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia membebaskan orang-orang yang terkurung. Jadi kita nggak usah takut. Segala persoalan kita pasti ada jawaban bersama dengan Tuhan. Jadi tetap tenang sebab ada Tuhan. Sekali lagi ya, tetap tenang, ada Tuhan. Di ayat ke-8 dikatakan Tuhan itu membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Di sini dikatakan kenapa kita harus tenang sebab ada Tuhan. Karena Tuhan adalah pembuat mujizat. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Amin. Tuhan itu pembuat mujizat. Kita semua, saya percaya, kita semua orang yang beriman di dalam Tuhan, pasti kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Saat Tuhan memberikan mujizat, bukan hanya Tuhan menyembuhkan penyakit kita.
Saya juga mengalami mujizat ya dalam kesembuhan juga. Saya pada waktu kecil nggak tahu, setelah berjalannya saya cepat dinyatakan istilahnya jantung yang bocor kecil itu loh, jantung yang bocor kecil ya. Tetapi berjalannya waktu sampai tidak perlu dioperasi. Karena waktu kecil itu saya sering mendengarkan firman bahwa saya percaya suruh memperkatakan dengan iman maka itu terjadi. Saat itu saya kan masih kecil, saya takut untuk dioperasi. Sehingga saya selalu memperkatakan saya tidak akan dioperasi. Tidak ada pisau yang mengoperasi tubuh saya di jantung saya. Saya percaya saya sembuh. Saya percaya lubang di dalam jantung itu akan tertutup dan saya akan normal. Saya akan normal. Jadi saya memperkatakan itu pada waktu kecil. Dan saya menyadari apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita percayai, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin ya. Jadi mujizat bukan hanya kesembuhan dalam suatu penyakit, tetapi mujizat itu bisa terjadi dalam apa? Dalam bentuk kemenangan, dalam bentuk mujizat dalam masalah kita. Maka Tuhan itu adalah jawaban doa. Dan yang keempat ya, dikatakan di ayat 9, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Jadi tetap tenang sebab ada Tuhan. Kenapa? Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menjaga kita. Saat kita percaya Tuhan itu menjaga kita, apa yang kita percaya itu yang terjadi. Bagaimana supaya Tuhan itu menjaga kita? Kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan itu menjaga kita, maka itu tidak akan terjadi. Kalau kita berjalan sesuai kekuatan kita, kita melakukan segala sesuatu berdasarkan kepintaran kita melakukan sesuatu berdasarkan keahlian kita nggak perlu Tuhan, maka itu nggak akan terjadi. Kita akan berjalan sesuai keinginan kita, dan saat kita jatuh, kita baru menyesal. Jadi kita perlu melibatkan Tuhan seperti dalam Mazmur 91 ayat 11 ya. Kita percaya malaikat Tuhan itu ada di sekitar kita. Kita percaya ada perlindungan Tuhan. Dan di sini kita tetap tenang ya, sebab ada Tuhan yang akan selalu menjaga kita. Yang kelima, di ayat yang ke-10 dikatakan, Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Alamu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Jadi kita percaya, kita tenang sebab ada Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah raja di atas segala raja. Kalau kita percaya Tuhan itu adalah raja di atas segala raja, maka apa yang harus kita lakukan? Kita ini harus hormat. Kita ini harus menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita, maka percayalah keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kesehatan kita, apapun yang ada di belakang kita itu semua Tuhan yang akan pegang kendali. Tuhan yang akan pegang kendali. Karena kita percaya Tuhan itu adalah raja, raja di atas segala raja, raja di atas segala raja. Maka saat kita percaya Tuhan itu adalah raja dan kita melakukan bagian kita, maka apapun yang kita kerjakan pasti Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amin ya saudara-saudari. Jadi kita harus mengucap syukur bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang diberkati, anak-anak yang luar biasa, karena kita memiliki Tuhan yang hebat. Tuhan kita itu sungguh dahsyat. Jadi ada 5 hal itu ya yang harus kita ingat, bahwa Tuhan itu berkuasa dan berdaulat. Yang kedua, Tuhan itu adil dan penuh kasih. Yang ketiga, Tuhan itu adalah pembuat mujizat. Yang keempat, Tuhan itu selalu setia menjaga kita. Dan yang kelima, Tuhan itu adalah raja di atas segala raja. Maka oleh sebab itu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, Allah kita tuh sungguh dahsyat dan berkuasa, dan apa yang dikehendakinya itu akan terjadi. Jadi kita harus bersyukur, kita percaya bahwa kita dalam menghadapi masalah apapun, kita tetap tenang ada Tuhan. Ayat penutupnya adalah Mazmur 62, ayat kedua sampai ketiga, dikatakan seperti pemazmur, bahkan ini ada pujiannya ya, bisa nanti dinyanyikan sendiri. Di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku.
Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku tidak akan goyah. Kita tidak akan goyah. Kita percaya ya bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus tenang. Sebab kalau kita percaya ada Tuhan, maka percayalah apapun pergumulanmu, apapun masalahmu bersama dengan Tuhan akan terselesaikan dan kita akan menang dengan gilang gemilang. Amin, amin, amin. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Amin.